Perkenalkan, nama saya Desiana Sinta dengan NIM 1930 20 90 30 24. Heyo, Assalamualaikum sahabat. Perkenalkan, nama saya Audrey Venera Kusuma. Saya dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Nah, di video kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang tumbuhan anggrek hitam atau bernama ilmiah Coelogin penduratalin. Dari namanya saja, pasti sahabat sudah mengira kan kalau tanaman ini berwarna hitam semua. Tapi kalian kurang tepat. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama mengupas tuntas tentang tumbuhan anggrek hitam ini ya sahabat. Dan jangan skip video ini agar kita mendapat ilmunya secara keseluruhan. Selamat menyaksikan. Ya sahabat, di sini akan ada 8 topik pembahasan. Pertama adalah pendahuluan yang berisi definisi anggrek hitam flora khas Kalimantan. Kedua adalah taksonomi anggrek hitam. Ketiga ada anatomi, fisiologi, morfologi, dan cara berkembang biak atau reproduksinya. Keempat adalah ekologi dari anggrek hitam. Kelima adalah pemanfaatan anggrek oleh manusia. Keenam adalah dampak pemanfaatan itu sendiri. Ketujuh adalah hal-hal penting yang sahabat harus ketahui tentang tumbuhan anggrek hitam ini. Dan yang terakhir atau ke-8 adalah saran untuk melestarikan tumbuhan anggrek hitam ini agar tidak cepat punah. Sahabat, kita akan masuk ke bagian yang pertama nih, yaitu definisi dari anggrek hitam itu sendiri. Anggrek hitam atau bernama ilmiah Coelogin penduratalin merupakan spesies anggrek yang sangat terkenal di dunia yang berasal dari Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Anggrek hitam ini menjadi maskot Provinsi Kalimantan Timur dan tergolong spesies langka yang keberadaannya sangat dilindungi. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri, anggrek hitam mempunyai nama lokal kersikluai. Anggrek hitam ini juga dikenal dengan nama black orchid yang memiliki bunga cukup harum semerbak. Melihat gambarnya di samping ya, sahabat pernah tidak terbesit pikiran dari mana sih nama anggrek hitam itu? Tahu gak sih, nama anggrek hitam diberikan karena bunga anggrek ini memiliki tanda hitam pada bibirnya yang membentang ke belakang sampai ke bagian dalam bunga. Mahkota dan kelopak anggrek hitam ini berwarna hijau cerah, hijaunya kekuning-kuningan gitu. Kita masuk ke bagian yang kedua nih, yaitu taksonomi tumbuhan anggrek hitam. Kingdomnya plantae atau tumbuhan, subkingdomnya Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta atau tumbuhan menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelasnya Liliopsida atau berkeping satu atau monokotil, subkelas yaitu Lilidae, ordonya Orchidales, famili Orchidaceae atau suku anggrek-angrekan, genusnya Coelogin, spesies Coelogin pandurata. Ke bagian yang ketiga ya sahabat, yaitu anatomi, fisiologi, morfologi, reproduksi atau cara berkembang biaknya. Yang pertama adalah anatomi. Pada anatomi tumbuhan anggrek hitam, yaitu bagian terluar tersusun oleh filamen yang memiliki lebih dari satu lapis sel, serta selnya tersusun rapi yang berfungsi menyimpan air. Pada daerah korteks terdapat eksodermis dan jaringan parenkim hanya terdiri dari satu lapis sel, tetapi dindingnya memiliki penebalan yang jelas. Kemudian pada tipe berkas pembuluhnya adalah poliar. Di daerah stel terdapat perisikel dengan penebalan dinding yang tebal dan merata. Pembulurnya berisi silem primat. Batang anggrek yang menebal merupakan batang semu yang dikenal dengan istilah pseudobulb yang memiliki fungsi sebagai penyimpan air dan makanan untuk bertahan saat kondisi kering. Batang dan daun anggrek sendiri mengandung klorofil yang berguna untuk membantu memaksimalkan penyerapan sinar matahari saat fotosintesis dalam habitatnya di hutan yang minim cahaya. Klorofil pada batang anggrek tidak mudah hilang atau terdegradasi. Pada bagian fisiologinya yaitu sinar matahari menyediakan energi untuk mengolah CO2 dan H2O menjadi fotosintat dalam siklus fotosintesisnya. Masa berakhirnya fase generatif yang ditandai dengan akhir pembentukan daun dan internodus oleh meristem. Kemudian mulai pembentukan bunga dan bagian-bagiannya. Kemudian untuk mempertahankan kesegaran bunga anggrek dan membuat mekar kuncup bunganya diperlukan cadangan pati dan gula yang disimpan dalam batang.
daun, dan petal. Suhu lingkungan sangat berhubungan dengan laju respirasi bunga anggrek. Mengapa ya bisa seperti itu? Nah, karena suhu rendah dapat menekan laju respirasi, sehingga kerusakan bunga dapat ditunda. Tapi, pada saat suhu tinggi, membuat laju respirasi meningkat, sehingga kandungan karbohidrat pada tangkai dan daun cepat berkurang. Lalu kita ke morfologi nih sahabat. Yang pertama adalah, tumbuhan anggrek ini hidup bergerombol membentuk rumpun, tersusun pada rangkaian tandan dengan panjang 15-20 dan jumlah bunganya antara 10-14 kuntum per tandan. Namun ada juga yang berkata ada 15 kuntum per tandan. Pada kelopak bunga anggrek hitam berbentuk lanset, mahkota bunga berbentuk lancip berwarna hijau muda. Di tengahnya terdapat lidah atau labellum berbentuk biola yang bagian dalamnya terdapat bintik-bintik warna hitam dan backgroundnya berwarna hijau muda. Batangnya membentuk umbi semu, bundar panjang, pipih dengan panjang 10-15 cm. Pada daunnya berbentuk lonjong, berlipat-lipat panjang mencapai 40 cm dan lebar 10 cm. Bentuk daunnya juga menyempit di pangkal, lebar di tengah, dan meruncing di ujung. Tangkai bunga horizontal atau merunduk dengan panjang 50 cm. Bunganya berukuran 12 cm dengan warna hijau kekuningan. Bibir bunganya besar, berbentuk biola berbelah tiga, berkerut-kerut pinggirnya dan berwarna hitam pekat. Anggrek hitam juga termasuk dalam anggrek golongan simpodial, di mana setiap bulb hanya memiliki 2 lembar daun saja. Daunnya sendiri sekilas mirip seperti daun pada tunas kelapa muda. Pada bagian umbinya berwarna hijau terang dan mempunyai permukaan umbi yang mengkilat. Dan ada lagi, penampilan anggrek ini terlihat istimewa karena tangkai bunga yang menjuntai ke bawah dengan susunan bunga yang teratur. Kemudian cara berkembang biaknya. Anggrek hitam dikembangbiakkan melalui 2 cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Metode perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan cara memisahkan anakan, sedangkan berkembang biak dengan generatif yang dilakukan melalui uji laboratorium. Untuk media tanam sendiri, itu yang paling cocok adalah pakis, sabut kelapa, dan serbuk gergaji. Namun dari ketiga media tanam tersebut, serbuk gergaji merupakan media tanam yang paling baik. Yang keempat adalah ekologi anggrek hitam. Habitat penyebaran tanaman anggrek hitam berada di dalam hutan primer, yang mana memiliki kadar kelembapan yang cukup tinggi. Tumbuh di dataran rendah, pada pohon-pohon tua, di dekat pantai, atau di rawa-rawa dataran rendah yang cukup panas, dan dekat-dekat sungai di hutan basah, maupun bisa juga di pegunungan dengan ketinggian 1000-1500 dpl. Kelembapan nisbinya yang diperlukan untuk anggrek berkisar 60-85%. Salah satu habitatnya berada di cagar alam Padang Luai yang secara administrasi terletak di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekolak Darat, Kecamatan Melak, dan Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di kawasan cagar alam tersebut memiliki kombinasi unik, di mana ada hutan kerengas, hutan tropis basah, dan hutan rawa bergambut yang cocok untuk tempat habitat anggrek hitam itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemanfaatan anggrek hitam. Setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin teman-teman bertanya, apakah anggrek hitam ini memiliki manfaat? Apa saja sih manfaatnya? Yuk kita simak pembahasannya. Ternyata anggrek hitam ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, sebagai obat herbal. Nah, di Tiongkok berabad-abad yang lalu, tepatnya 2800 sebelum Masehi, anggrek hitam ini digunakan sebagai pengobatan herbal, di mana dapat mengobati dan mencegah berbagai macam penyakit. Apa saja penyakit itu? Yang pertama, sebagai obat anti diare. Diare adalah penyakit di mana si penderita mengalami gangguan, yaitu sering buang air besar dengan kondisi tinja yang cair. Nah, pada umumnya diare terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang telah terpapar virus, bakteri, dan parasit. Nah, biasanya diare ini berlangsung selama beberapa hari
Namun pada sebagian kasus dapat berlangsung selama berminggu-minggu lamanya. Nah, diare ini tidak berbahaya apabila tidak terjadi dehidrasi. Yang kedua, mengobati sakit mah. Sakit mah alias dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Sakit mah itu merupakan sebuah gejala pada penyakit, bukan merupakan sebuah penyakit. Nah, umumnya sakit mah ini disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di dalam lapisan lambung atau tukak lambung. Bisa juga diakibatkan infeksi bakteri, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan juga diakibatkan stres. Yang ketiga, mengatasi disentri. Disentri adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Kondisi ini umumnya berlangsung selama 3 hingga 7 hari, ditandai dengan kram perut, mual dan muntah, serta demam. Nah, tidak hanya beberapa penyakit tadi, namun ada beberapa penyakit lain yang bisa disembuhkan menggunakan anggrek hitam ini, seperti menghentikan pendarahan rahim, mengobati TBC usus, kemudian membantu pertumbuhan dan meningkatkan kekebalan tubuh, serta menyembuhkan penyakit musim dingin. Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai tanaman hias. Bentuknya yang indah dan menawan, serta aromanya yang harum dan khas, membuat tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias. Yang ketiga, sebagai wewangian. Anggrek hitam memiliki aroma yang khas yang disukai oleh kalangan wanita. Nah, hal ini menyebabkan ahli parfum membuatnya sebagai salah satu aroma dari parfum mereka. Kemudian digunakan juga sebagai sabun mandi. Kemudian dampak pemanfaatan anggrek hitam. Anggrek hitam Kalimantan memiliki keunikan dan kecantikan yang menawan. Hal ini tentunya membuat orang ingin mengoleksinya, sehingga mengakibatkan populasi anggrek hitam di alam liar semakin berkurang dan mendekati kepunahan. Pemerintah melalui PP nomor 7 tahun 1999 menetapkan anggrek hitam sebagai tanaman langka dan dilindungi, bertujuan untuk mencegah anggrek hitam dari kepunahan total. Nah, melalui peraturan ini, pemerintah kini melarang perdagangan bunga anggrek hitam secara bebas, kecuali hasil budidaya. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang perlu kamu ketahui tentang anggrek hitam ini? Yang pertama, dilindungi. Bunga anggrek hitam merupakan salah satu spesies dari anggrek yang mendekati kepunahan, sehingga bunga anggrek ini termasuk bunga anggrek yang dilindungi. Yang kedua, evergreen. Dijuluki evergreen disebabkan oleh klorofil pada batang anggrek ini tidak mudah hilang atau terdegradasi walaupun daun-daunnya telah gugur. Yang ketiga, media tanam. Serbuk gergaji merupakan media tanam yang paling baik digunakan karena sifat habitat tanam yang dihasilkan serbuk gergaji hampir menyerupai habitat asli dari anggrek hitam ini. Kemudian, saran untuk tetap melestarikan anggrek hitam. Yang pertama, dengan melakukan kultur jaringan dan konservasi anggrek hitam. Nah, konservasi sendiri adalah suatu upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Yang kedua, menetapkan undang-undang dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan. Yang ketiga, menjaga hutan tetap lestari, jangan membakar hutan. Yang keempat, tidak menjual belikan anggrek hitam secara liar. Kesimpulan yang didapatkan, yang pertama adalah anggrek hitam merupakan maskot flora di Provinsi Kalimantan Timur karena keindahan dan keunikannya. Yang kedua, flora ini hidup bergerombol membentuk rumpun dengan tandan yang tersusun dengan panjang 15-20 cm dan jumlah bunga antara 10-14 kuntung per tandan. Yang ketiga, anggrek hitam ini dikembangbiakan secara vegetatif dan genetatif. Yang keempat, anggrek hitam ini dimanfaatkan sebagai obat herbal, tanaman hias, dan sebagai wewangian.
Yang kelima, habitat penyebaran anggrek hitam berada di dalam hutan primer yang memiliki kadar kelembapan yang cukup tinggi. Yang keenam, populasi anggrek hitam mengalami penurunan saat ini. Populasi anggrek hitam di alam liar semakin berkurang. Nah, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Ingat untuk selalu menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar kita, baik flora, fauna, serta lingkungannya. Terima kasih, annyeong.